Halo semuanya, balik lagi nih sama Nidia. Tahu nggak sih kalau Alphard itu jadi mobil wajibnya orang kaya Indonesia? Kenapa ya? Meskipun punya Ferrari, punya Lambo, tapi macam belum dianggap kaya kalau belum punya Alphard. Kalian tahu nggak sih kalau mobil macam Alphard gitu, kalau di negara-negara maju masuk ke dalam kelas minivan. Tapi kalau di Indonesia, mobil sebesar ini sudah masuk ke MPV mewah ya. Tapi kan Alphard itu harganya udah di atas 1 miliar, bahkan untuk tipe terendahnya juga udah mahal banget. Makanya kali ini nih dia mau ngasih ke kalian alternatif MPV mewah penggantinya Alphard. Tapi sebelum kalian lanjut, seperti biasa, nggak bosan-bosannya nih dia ngingetin kalian untuk subscribe channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya. Setiap ada video baru, jadinya nggak kelewatan deh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke listnya. Mobil yang masuk ke kelas minivan ini jika di negara maju menjadi pilihan yang paling realistis kalau mau beli alternatif Alphard secara baru. Karena memang kabin yang lega dan akomodasi yang nyaman sebagai senjata utamanya. Misalnya aja Ottoman Seat untuk di jok tengah. Sebenarnya mobil ini sudah cukup populer di Indonesia, bahkan semenjak generasi pertamanya yang berkode RA. Hanya saja nggak tahu kenapa HPM tidak pernah berniat untuk jualan Odyssey di Indonesia, dari yang RA sampai RB3. Begitu masuk ke generasi RC, barulah Honda membawa mobil ini secara resmi meskipun masih dalam format CBU dari Jepang. Meskipun mobil ini memang tidak sebesar Alphard, tapi kalau soal kenyamanan tidak bisa diremehkan. Misalnya aja jok tengah yang bisa dibuat rebahan total, dan tersedia juga lakra sebagai penyangga kaki bos yang pegal karena kelemahan meeting. Untuk Odyssey generasi terbaru, mobil ini ditenagai dengan mesin iVTEC berkode K24W 2400cc 4 silinder dengan Earth Dreams Technology yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 173 horsepower dan torsi 225 Nm. Selain itu untuk facelift terakhir yang grillnya mirip-mirip MPV leather frame dari merek sebelah sudah dilengkapi dengan fitur tolak bala Honda Sensing. Tapi sayang, prinsipal Honda di Jepang sudah mengumumkan bahwa Odyssey akan discontinue mulai tahun 2022. Hilang lagi deh salah satu lineup Honda. Selanjutnya adalah Hyundai H1. Seekor minivan yang dulu saat pertama kali masuk Indonesia langsung menyabet penghargaan Big MPV terbaik 2007 hingga saat ini. Bisa dibilang mobil ini merupakan yang memiliki kabin paling luas di list ini, bahkan melebihi Alphard. Bahkan dulu mobil ini memiliki opsi yang memiliki 11 seater. Kebanyakan sih untuk mobil travel kalau opsi yang itu ya. Mungkin karena itu juga mengapa mobil ini kalah pamor dengan Alphard dan Odyssey. Karena memang mobil ini banyak digunakan sebagai angkutan travel karena ukurannya yang besar dan muat banyak. Namun semenjak 2018, mobil ini bebenah menjadi mewah dan juga bertenaga. Mobil ini memiliki dua pilihan mesin. Mesin Tata 2 bensin 2400cc dan juga mesin diesel CRDI VGT 2500cc yang memiliki tenaga 170 horsepower dan torsi 392 Nm. Cuma memang karena mobil ini memiliki ukuran sangat besar dengan beban 2 ton lebih, apalagi jika diisi penuh dengan kapasitas 8 orang, mobil ini akan terasa boros. Meskipun basis dari mobil ini adalah mobil barang, tapi tenaga, handling, dan kenyamanannya bisa menyaingi mobil yang memang diciptakan khusus untuk penumpang. Dan mobil ini bisa dibilang memiliki value for money paling tinggi di list ini, termasuk kalau kalian mau nyari yang secondnya. Kia Grand Sedona, saudara dari Hyundai ini memang juga sedang berkembang sangat pesat dari sisi produk dan marketing. Mobil yang memiliki nama Kia Carnival di luar negeri ini memiliki pilihan mesin yang sangat luar biasa. Pertama, mesin bensin V6 3300cc dengan tenaga 266 horsepower dan torsi 317 Nm. Ini menjadikan Kia Grand Sedona menjadi mobil termurah yang memiliki mesin V6 dan juga menjadi mobil dengan tenaga terbesar di bawah 1 miliar. Kemudian dia juga memiliki pilihan mesin diesel dengan kapasitas 2200cc turbo CRDI dengan tenaga 197 horsepower dan torsi gajah 441 Nm. Kenapa sih ini dia bilang mobil ini cocok banget sebagai alternatif Alphard? Well, kalau di gambar mobil ini kelihatannya kecil gitu ya, lebih kecil dari Alphard mungkin. Tapi kalau lihat langsung, ini mobil segede gaban, gede banget. Panjangnya aja sampai 5,1 meter, yang berarti dia lebih panjang dari Alphard. Soal kenyamanan, mobil ini masih cocok untuk disetir sendiri, karena nggak sulit untuk mencari posisi duduk yang ergonomis di mobil ini. Selain itu, karena ukuran mobil ini sangat besar, mobil ini memiliki kapasitas tempat duduk 11 orang, di mana yang paling belakang itu bisa dibuka dan dilipat. Kemudian juga sudah dilengkapi double sunroof. Dengan harga yang lebih murah hampir 400 jutaan dari Alphard, ini bisa jadi alternatif yang cukup mumpuni jika ingin sebuah MPV yang besar dan mewah. Ya, sebenarnya Nissan juga memiliki sebuah minivan alias MPV mewah yang bersaing langsung dengan Toyota Alphard, yaitu Nissan Elgrand. Nissan Elgrand pertama masuk Indonesia pada tahun 2007. Sebenarnya mobil ini bisa dibilang lebih banyak fiturnya dan lebih canggih daripada Alphard. Misalnya aja di generasi pertama, Elgrand memiliki head unit yang bisa dibengkokkan.
diarahkan agar mengarah kepada supir. Jadi kalau Alphard itu nggak cocok nyupir sendiri karena nggak enak juga nyetir Alphard sendiri, kalau Elgrand ini lebih enak untuk disetirin sendiri dan juga memiliki kabin yang lebih besar dari Alphard pada zamannya. Hanya saja di generasi pertama ini memang dia bentuknya bisa dibilang berorientasi pada konsumen Jepang karena semuanya serba besar, termasuk lampu depannya yang gede banget itu. Nah, begitu masuk ke generasi keduanya, barulah Elgrand memiliki bentuk yang lebih bagus untuk konsumen Indonesia. Cuma tetap aja nggak bisa menyaingi kekuatan Alphard yang sudah melekat sebagai mobil orang kaya Indonesia. Nissan Elgrand sangat cocok sebenarnya sebagai pesaing Alphard 2,5 karena mobil ini menggunakan mesin yang sama besarnya 2500 cc dengan tenaga 168 horsepower dan torsi 245 Nm. Tapi karena nggak laku, akhirnya di tahun 2018 pun Nissan Elgrand ini menyerah dan hilang dari dealer-dealer Nissan. Nah, kalau yang ini memang saat video ini dibuat, mobil ini baru aja secara resmi di launching di Indonesia. Tapi menurut seorang wiraniaga Hyundai, meskipun sejak Juli kemarin kita udah bisa memesan mobil ini loh. Secara desain, mobil ini mengambil pendekatan yang sangat berbeda dengan Alphard, yang mengandalkan garis-garis tajam, seperti memaksa agar terlihat sporty. Kalau Hyundai Staria ini benar-benar memiliki desain yang streamline dan terlihat seamless. Gak tahu deh nih, kira-kira bakal cocok nggak ya untuk konsumen Indonesia? Mobil yang akan menjadi pesaing Alphard ini akan diberikan satu varian kemewahan, yaitu tipe Signature, namun dengan dua konfigurasi kabin, yakni varian 7 penumpang yang dibanderol sekitar 1 miliar rupiah dan varian 9 penumpang yang dijual sekitar 850 juta rupiah. Untuk urusan mesin, mobil ini hanya mengandalkan mesin 2200 cc turbo diesel intercooler. Yang kita tahu, mesin diesel Hyundai itu salah satu yang paling powerful di Indonesia. Namun mesin ini sedikit berbeda dengan milik Santa Fe ataupun Palisade. Karena mesin diesel Staria ini memiliki tenaga 177 horsepower dengan torsi 440 Nm yang menjadikan dia sebagai premium MPV satu-satunya dengan mesin diesel di Indonesia. Namun nih dia dengar-dengar nih kabarnya akan dijual secara terbatas. Mungkin Hyundai Motor Indonesia mau cek ombak dulu nih ya. Mudah-mudahan laku biar mobil orang kaya lebih variatif. Itu dia tadi mobil yang bisa dipilih jika kalian bosan dengan Alphard. Ini dia pamit ya, cobalah.